Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita menyambut Anda dan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah di hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami ucapkan welcome home, senang menyambut Anda. Kami pun mengajak Anda untuk terkoneksi bersama dengan kami melalui Connect Group yang adalah komunitas rohani kami. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar Anda. Ibadah hari ini, kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang dapat dikirimkan melalui nomor rekening atau dengan men-scan QR Code yang ada pada layar Anda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk beribadah di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami siapkan hati dan hidup kami. Mari bangun dan bentuk kami untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami serahkan segala ibadah yang kami mulai dari awal sampai akhir dalam kedaulatan Tuhan. Ini doa kami, ini hidup kami, bentuklah.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya tantang Gereja Mawar Syaro dimanapun Anda berada. Lihatlah situasi sekarang bukan sebagai ancaman dalam hidup Anda. Tapi lihatlah situasi sekarang sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda bisa melakukan jauh lebih baik. Kita bukanlah sedang membangun kegerakan yang mati, yang hanya berteori, yang hanya bisa kita lakukan dalam situasi yang ideal. No. Tapi justru kegerakan kita adalah kegerakan yang akan diuji kekuatannya, akan diuji soliditasnya, akan diuji kasihnya, akan diuji kebersamaannya, persatuannya di masa-masa yang seperti ini. Untuk kita bersatu, untuk kita bergerak bersama, untuk kita melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk kita saling memberkati. Ini kesempatan untuk kita saling menopang. Ini kesempatan untuk kita saling bergerak, saling cover satu dengan yang lain sebagai keluarga Tuhan, untuk saling topang menopang dan bertumbuh bersama-sama di setiap masa yang ada dalam hidup ini. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Woo! I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. Lord, it shall praise you now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. Lord, it shall praise you now. We'll praise you now.
Mari kita masuk lebih dalam lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab perbuatan-Mu besar, nyatalah kerja-Mu Tuhan. Sebab itu kami menyembah, tinggikan Kau, Raja di atas segala raja. Mari angkat tanganmu, nyanyikan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari menyembah. Sertai tiap langkahku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Sungguh Kau berkuasa, sungguh Kau nyata. Kami bawa hati kami kepadamu sebagai persembahan yang kudus, yang kudus. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Mari terus bermazmur, sembah Dia, sembah Dia,
sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Dialah Allah, mari menyenangkan Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh menaik ke sorga, menjadi dupa yang harum yang mempermuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami, supaya setiap pemberitaan firman Tuhan tidak ada yang gugur dan menjadi sia-sia, tetapi memberkati kami, mengubahkan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya rindu sekali untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semuanya, yang saya beri judul Tempat yang Kurindu. Untuk sekian waktu kita beribadah baik itu secara online, dan sedikit di antara kita mungkin yang sudah memulai ibadah secara onsite. Secara khusus di Gereja Maosion Ambon kita juga masih online. Tetapi kabar baik buat Anda semuanya, karena minggu depan kita akan beribadah secara onsite. Untuk itu persiapkan diri Anda supaya setiap rasa haus dan lapar Anda itu dipuaskan oleh Tuhan ketika Anda berjumpa dengannya di dalam gedung gereja di minggu yang akan datang. Hari ini firman Tuhan akan diambil dalam Yesaya pasal ke-55. Dimulai dari ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya percaya hadirat Tuhan itu ada di segala tempat. Bukankah Dia itu omnipresence? Bukankah Dia itu hadir dalam segala tempat dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Tetapi Tuhan juga ada hadir di tempat tertentu, di mana tempat yang tertentu itu menjadi tempat yang istimewa di hati Tuhan.
Dan salah satunya adalah tempat ibadah kita. Saya percaya tidak kebetulan kalau Tuhan menyebut gedung gereja sebagai baitnya, rumah kediamannya, tempat di mana dia bersemayam. Tuhan itu berjanji untuk hadir di tempat di mana kita beribadah. Dan hari ini saya percaya lewat khotbah yang ada, kita sedang dipersiapkan. Kalau sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah secara onsite, maka saya percaya bahwa khotbah ini akan membangun kita, dipersiapkan lebih lagi untuk kembali kepada esensi, tujuan yang benar ketika kita kembali ke rumah Tuhan. Biarlah tempat kediaman Tuhan, yaitu rumahnya, menjadi tempat yang kita rindukan bersama-sama. Seperti firman Tuhan yang barusan kita baca, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ternyata ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan terasa begitu jauh, tetapi ada waktu di mana Tuhan begitu dekat. Saya percaya jika Tuhan lewat firman-Nya berkata bahwa ada waktu di mana ia berkenan ditemui, bukan berarti bahwa Tuhan itu menarik diri daripada kita tanpa sebuah maksud dan tujuan. Tetapi saya percaya jika dia berpisah daripada kita untuk sementara waktu, saya percaya dalam momen tersebut Tuhan juga menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Orang tua, ada masa di mana orang tua itu pengen mendampingi anaknya terus menerus. Bahkan pengen ada di samping anaknya 24 jam sehari. Tetapi jika keadaan terus berkelanjutan demikian, maka akan tidak baik untuk sang anak maupun juga bagi orang tua. Orang tua akan terikat kewajibannya untuk mencukupi nafkah daripada anak-anaknya. Sementara anak-anak juga jika terus berada di sekitar orang tuanya, maka mungkin dari sisi hubungan akan begitu dekat. Tetapi dari sisi kemandirian, seorang anak yang terus nempel dengan orang tuanya akan lambat untuk mandiri. Jika anak tersebut lambat untuk mandiri, maka kapasitasnya pun jadi semakin sulit untuk berkembang. Jika kapasitasnya juga tidak berkembang dan tidak diikuti oleh kedewasaan, maka kepercayaan dari orang tuanya pun akan sulit ditambahkan. Nah, saya percaya jika Tuhan ada masa di mana Tuhan seolah-olah jauh daripada kita, seolah-olah sulit untuk ditemui, bukan berarti Tuhan itu menghindar, bukan berarti Tuhan itu secara sengaja tidak mau menemui kita. Tetapi saya percaya segala sesuatu yang terjadi itu punya maksud tersendiri. Bahkan firman-Nya berkata dalam kitab Mazmur, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Dan jika Anda dengan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berarti Anda adalah orang-orang benar. Ketahuilah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia itu mengamati dari kejauhan, bahkan juga dari dekat. Bukankah dia juga hadir dalam kehidupan kita? Jadi mata Tuhan benar-benar tertuju kepada Anda dengan saya. Nah, tetapi kemudian di satu sisi ada juga orang-orang juga tetap merasakan bahwa Tuhan terasa jauh dari hidupnya. Saya percaya keadaan ini terjadi kepada orang-orang yang belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Mereka yang merasa bahwa kehadiran Tuhan itu sulit untuk dirasakan. Dan apa yang kita temukan dalam firman Tuhan? Mengapa ada orang tertentu yang merasa dirinya jauh daripada hadirat Tuhan, jauh daripada Tuhan? Setidaknya ada 3 alasan ini mengapa orang itu merasa jauh daripada Tuhan. Yang pertama, karena di dalam dirinya tidak ada upaya yang sengaja untuk mencari Dia. Tidak ada kesengajaan dalam dirinya untuk mencari Tuhan. Bahkan sekalipun ada gereja, belum tentu ada kerinduan untuk datang. Sekalipun ada jam-jam ibadah yang berbeda, tetap saja menjadi alasan kenapa tidak mau datang. Bahkan ketika di masa pandemi, ketika segala sesuatu tidak dibatasi oleh ruang ibadah, tetapi lewat media kita bisa menjumpai Tuhan, beribadah di lokasi-lokasi di mana kita berada. Baik ada yang di rumah, ada yang ada di kantor, ada yang di tempat tinggal yang lain, di apartemen, dan mungkin ketika Anda bepergian, Anda mungkin sedang di hotel. Di tempat itu juga media menolong Anda untuk jadi perantara kehadiran Tuhan. Di sana Anda bisa menjumpai Tuhan. Tetapi sekalipun seolah-olah dipermudah, selama kita tidak ada kesengajaan untuk mencari Dia,
maka Tuhan akan tetap terasa jauh bagi orang-orang yang demikian. Yang kedua, mengapa Tuhan terasa begitu jauh dalam kehidupan orang-orang tertentu? Karena yang kedua adalah bahwa hidup orang tersebut masih di dalam dosa-dosanya. Hidupnya masih bergumul dalam dosa-dosa yang ada. Dia belum secara sungguh-sungguh atau serius untuk meninggalkan dosa-dosanya. Benar jika firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu mengasihi segala bangsa. Tuhan tidak membeda-bedakan. Dan Tuhan itu mengasihi juga orang-orang berdosa. Tetapi bukan berarti dosa tidak lagi menghalangi kehadiran Tuhan dalam kehidupan Anda selama tidak ada kesadaran untuk mengalami pertobatan. Di mana tidak ada kesadaran untuk meninggalkan dosa-dosa itu, maka dosa akan tetap menjadi penghalang antara kita dengan kehadiran Tuhan. Tuhan seperti seolah-olah mengamati dari kejauhan. Bukan berarti dia menjauh, bukan berarti dia tidak mau menjumpai Anda. Tetapi selama tidak ada niatan secara khusus, secara sungguh, maka dosa yang kita hidupi akan terus menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa bagi orang tertentu Tuhan terasa begitu jauh? Yang ketiga adalah karena sebagian orang menjadikan dirinya sebagai sumber daripada kebenaran. Sesungguhnya sumber kebenaran adalah Kristus. Tetapi bagi sebagian orang, dirinya, pikirannya, hatinya, perasaannya menjadi acuan daripada kebenaran. Sumber kebenaran itu. Tidak heran orang-orang yang seperti ini selalu punya banyak sekali argumentasi, selalu punya banyak sekali alasan yang membenarkan dirinya, apapun keadaannya. Ketika mungkin ketemu dengan hujan, dia akan berkata, "Ah, ini hujan, buat apa ke gereja?" Ketika dalam keadaan sibuk, terikat dengan tanggung jawab pekerjaan, dia akan berkata, "Pekerjaanku terlalu banyak, aku nggak ada waktu karena aku dikejar-kejar dengan target oleh perusahaan dan sebagainya." Mungkin beberapa orang juga memilih tidak tutup toko, tidak tutup usahanya. Padahal ada hari Minggu, hari di mana kita bisa bersabat. Waktu itu adalah waktu yang Tuhan kehendaki untuk kita menggunakan waktu untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan juga pengen melayani kita secara pribadi dengan pribadi. Sebab itu ketika kita datang dengan sengaja kepada Tuhan, betapa bahagianya Tuhan menyambut Anda. Nah, saya percaya hari ini bagi orang tertentu, mereka kesulitan untuk mengalami Tuhan. Mereka merasa jauh daripada Tuhan. Bisa jadi karena 3 alasan itu. Ketika seorang di dalam dirinya menjadikan kebenaran itu sebagai satu kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah oleh orang lain. Orang lain tidak diizinkan untuk meyakinkan dia untuk kembali kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Selalu saja ada beribu-ribu alasan untuk dia menghindari hadirat Tuhan, kasih Tuhan dan kuasanya. Betapa ironisnya buat kehidupan orang-orang yang demikian. Saya berdoa dimanapun Anda berada, Anda bukanlah bilangan orang-orang yang seperti ini, yang merasa jauh daripada Tuhan karena ada 3 alasan ini. Tetapi bagi Anda yang hari ini rindu supaya hadirat Tuhan terus ada di dalam hidup Anda, dan jika Tuhan mengizinkan hari ini ketika kita bisa beribadah baik secara online dan sebentar lagi secara onsite, mari jangan tinggalkan satu kebiasaan yang lama, yaitu untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, kita selalu membagi waktu, menyediakan yang terbaik untuk mencari wajah Tuhan. Karena bagi orang yang menghargai hadirat Tuhan, orang-orang yang demikian akan rela untuk membayar harganya. Sekalipun mungkin ada kegelisahan untuk datang ke tempat ibadah, karena mungkin ada rasa khawatir, bagaimana pandemi masih bisa mengancam, bagaimana mungkin kondisi tubuh kita bisa dalam kondisi yang mungkin tidak tergaransi apakah kita akan tetap tidak terjangkiti atau sebagainya. Apapun kendala Anda, saya percaya bagi orang yang terus menghargai hadirat Tuhan, orang-orang yang demikian akan tahu bagaimana dia harus membayar harga, bagaimana dia harus berkorban, bagaimana dia harus mengupayakan. Karena saya percaya hadirat Tuhan bagi dia yang menghargainya itu begitu mulia dan berharga. Nilainya nggak ada tandingannya. Di tempat inilah kita bisa merasakan kedamaian.
Di tempat itulah kita bisa merasakan kasih Tuhan. Di tempat itulah kita akan mengalami perjumpaan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Bukan berarti di tempat lain Tuhan tidak bisa. Tetapi kalau Tuhan itu mengkhususkan kehadirannya dalam sebuah rumah ibadat, bagi beberapa orang inilah jawabannya, inilah solusinya. Karena bagi orang tertentu, ketika dia mengalami masalah, ketika dia dalam kondisi sakit, ketika dia dalam kondisi bergumul, buat orang tertentu, mereka akan kesulitan untuk mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan seolah-olah begitu berat untuk dirasakan. Tetapi jika Tuhan menjanjikan dia hadir dalam rumahnya, kenapa kita tidak ke sana dan berjumpa dengan Tuhan? Tetapi pesan berikutnya buat kita semuanya. Kalau kita tahu bahwa kita akan datang kembali kepada hadirat Tuhan, ada 3 hal ini yang kita tidak boleh lupakan. Sebuah tujuan. Kalau kita kembali kepada hadirat Tuhan, 3 hal ini harus kita alami bersama-sama. Termasuk saya pribadi. Hal yang pertama adalah, mari kita baca sama-sama dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dengan jelas berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Maksud daripada kalimat ini adalah bahwa setiap kita kembali kepada hadirat Tuhan, ada satu tujuan yang harus kita alami bersama-sama, yaitu satu tujuan ini, pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan yang dimaksud berbeda, ada 2 macam. Pertobatan yang pertama adalah pertobatan untuk pertama kalinya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah pertobatan yang berbuahkan keselamatan dalam kehidupan Anda. Dan di dalam dia menjanjikan bahwa keselamatan itu kekal. Bahwa ada garansi dalam keselamatan yang dia berikan. Ini bukan tentang kuat gagah kita. Ini juga bukan tentang usaha kita. Ini bukan tentang perbuatan kita. Tetapi ketika kita merespon dengan yakin dan percaya bahwa dia adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Raja di hidup Anda, seketika Anda dipindahkan dari keadaan berdosa dan kemudian menerima keselamatan di dalam Tuhan. Tetapi ada jenis pertobatan yang berikutnya, yaitu pertobatan tiap hari. Pertobatan ini bukan bicara tentang keselamatan yang kita peroleh tiap hari, tapi pertobatan yang seperti ini yang tiap hari adalah pertobatan yang ditujukan untuk kita mengalami perubahan hidup. Untuk kita disempurnakan tiap hari. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Disinilah pertobatan ini mendatangkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Baik itu buah pertobatan, buah kebenaran, dan juga buah-buah roh. Di area inilah tiap hari Anda dibersihkan seperti dalam kitab Yohanes pasal 15 katakan, setiap kita orang benar digambarkan seperti ranting yang menempel kepada pokok anggur. Berarti kita yang dulu terbuang, kita yang dulu yang kita terhina, kita yang tertolak, kita menjadi kemudian diterima, kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Namun dikatakan ranting itu dibersihkan di waktu-waktu tertentu. Ranting itu dibersihkan dengan maksud supaya terus menghasilkan buah. Nah, itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa kadang kita merasa dalam kehidupan sehari-hari, kenapa aku tetap harus berubah? Kenapa kok aku tetap meninggalkan kehidupan yang lama? Karena ketika kita melakukan hal yang demikian, itulah sebuah sikap di mana kita secara sengaja mengalami pertobatan tiap hari. Pertobatan yang demikian dengan tujuan supaya kita menghidupi kebenaran dan kebenaran itu berkuasa atas Anda dengan saya. Nah, dari buah-buah inilah orang lain akan menikmati perubahan. Bagaimana kita mengikuti Kristus. Ada perubahan yang kemudian orang lain dapat nikmati dan rasakan. Dan tiap kali Anda pulang ke rumah, akan ada orang-orang di rumah merasakan perbedaan, di mana Anda dahulu punya watak yang demikian, tetapi hari ini sudah berubah, meninggalkan watak yang jahat, yang salah,
yang terdahulu. Nah, inilah buah-buah daripada pertobatan tiap hari. Tuhan menghendaki yang demikian. Dan saya percaya ini semuanya terjadi kalau kita tetap encounter dengan Tuhan. Hadirat Tuhan harus menjadi tujuan di mana kita mengalami perubahan. Karena di luar hadirat Tuhan tidak ada kebenaran yang dapat menuntun kita kepada perubahan yang semestinya. Karena sejujurnya di dalam kehidupan ini terlalu banyak topeng, terlalu banyak kedok yang kita pakai. Sehingga kita bisa saja di luar sana tampak baik, tapi sejujurnya kita mungkin hidup dalam kemunafikan. Ketika kita keluar di sana, kita menampilkan yang baik, sejujurnya hati kita mungkin punya motivasi yang jahat. Dan segala sesuatu yang disembunyikan ini hanya dapat disingkapkan oleh kebenaran yang sejati, yaitu firman Allah, yaitu Tuhan sendiri. Sebab itu kalau kita kembali kepada hadirat Tuhan, kalau kita hari ini datang kepada Tuhan, maka tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah tujuan untuk mengalami pertobatan. Katakan amin. Tetapi inilah masalahnya. Begitu banyak orang takut untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi ada sebuah jawaban dari ayat ini. Di dalam Yesaya 55 ayat 7b dikatakan demikian. Maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Inilah jawabannya bagi sebagian orang yang merasa takut kembali kepada Tuhan. Boro-boro mau bertobat, tapi mau kembali kepada Tuhan saja ada intimidasi. Seolah-olah kalau aku kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti langsung menjatuhkan hukuman. Tuhan pasti menjatuhkan langsung penghakiman. Tetapi ayat ini mengatakan, ingat kasihnya. Tuhan itu justru terbuka kasihnya kepada Anda dengan saya. Dia mau menunjukkan kasihnya kepada Anda. Dan kalau kita menyadari kebenaran ini, mari jadikan kebenaran ini sebuah motivasi, dorongan dari dalam untuk kembali kepada Tuhan. Bahwa Dia tidak serta-merta menghukum kita. Dia tidak serta-merta menghakimi kita. Sepanjang kita punya jiwa yang mau bertobat, maka Tuhan akan menyatakan kasihnya kepada kita. Dia akan menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Dan Ia akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Sesungguhnya ini harus menjadi fokusnya kita. Fokus bahwa Allah adalah sumber kasih. Fokus bahwa Allah adalah sumber pengampunan. Maka dengan demikian saya percaya hati kita akan lebih mudah untuk melangkah dan kembali kepada hadirat Tuhan. Hal yang kedua, mari kita baca dan perhatikan Yesaya 55 ayat 8. Demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat ini dikatakan rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukan jalanku. Hal yang kedua, ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada hadirat Tuhan adalah kita harus juga turut kembali kepada rancangan dan jalan-jalannya. Bukankah sesungguhnya ketika kita meninggalkan Tuhan atau kita belum kenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup menurut jalan-jalan kita. Kita hidup menurut rancangan-rancangan kita. Tetapi ketika kita percaya akan Tuhan, sesungguhnya kita harus menjadi sadar bahwa firman Tuhan mengingatkan ada rancangan Tuhan yang lebih mulia. Kita di dunia ini bukan serta-merta kita ada di tengah dunia ini tanpa sebuah maksud, tanpa sebuah tujuan. Di balik setiap penciptaan selalu ada tujuan. Dan kalau kita sadar akan hal itu, maka cara yang terbaik untuk mengenali tujuan dalam kehidupan kita adalah kembali kepada sumbernya, kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita sadari firman Tuhan ini mengingatkan ada rancangan yang mulia, jalan yang lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Bukan berarti Tuhan menolak rancangan kita, tetapi Tuhan bermaksud bahwa apapun rancanganmu, hendaklah itu selaras dengan rancanganku. Kalau kita punya jalan-jalan yang kita sudah lalui, maka biarkan jalan itu menjadi efektif. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Maka kehidupan yang seperti ini akan efisien, akan efektif.
Kita tidak akan menghabiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Tidak banyak kegagalan yang kita perlu alami untuk kita belajar. Tetapi lewat tuntunan Tuhan, lewat rancangan yang kita peroleh dari Tuhan, maka ada banyak hal yang kita bisa alami, ada banyak hal yang kita bisa capai. Dalam Ulangan 28 ayat 8, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu akan membawa kita naik dan bukan turun. Tuhan itu akan memberkati kita, baik itu di ladang, baik itu buah kandungan kita, baik itu dalam segala aspek kehidupan kita. Dia akan memberkati Anda dengan saya. Bukankah ini kabar baik bagi kita? Bukankah itu kabar yang kita ingin alami? Untuk sebab itu, baiklah kita mengambil pendekatan yang berbeda, bukan serta-merta mendahulukan keinginan kita, tetapi selalu kembali. Kita harus merefleksi rancangan kita, jalan kita dengan jalan-jalan yang sudah Tuhan tentukan. Bahkan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betapa luar biasanya rancangan Tuhan itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu, saya percaya dalam kepandaian kita, dalam pengetahuan kita, kita pun punya agenda-agenda tertentu. Tapi seringkali dalam apa yang kita kerjakan tanpa kita sadari ataupun kita sudah sadari, akan ada kekosongan di dalam batin kita ini. Entah kenapa dalam keberhasilan yang kita peroleh selalu saja ada sesuatu yang kita rasa kurang, ada suatu ketidakpuasan tersendiri. Dari manakah kekosongan itu? Karena sesungguhnya hidup kita semenjak semula didesain bukan hanya tubuh yang memiliki jiwa, tetapi tubuh yang memiliki jiwa dan roh daripada Tuhan. Roh Tuhanlah yang mendatangkan damai sejahtera itu. Roh Tuhanlah yang memberikan ketenangan dalam batin kita. Bukan tentang banyaknya yang kita miliki, tetapi apa yang kita punya di dalam roh Tuhan. Itu yang membuat segala sesuatu menjadi rasanya puas dan nyaman, dan kita merasa tenang. Kita bisa istirahat dengan nyenyak tanpa ada kekhawatiran yang berlebihan. Dan Tuhan tidak pernah mendatangkan rancangan kecelakaan. Jadi jangan coba-coba menghubungkan kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu, seolah-olah Tuhan yang membuatnya. Tetapi mari kita punya satu hal ini, rasa aman terhadap rancangan Tuhan, rasa aman terhadap pribadi Tuhan. Ketika kita punya rasa aman terhadap Tuhan, semakin kita akan percaya kepada rancangan Tuhan. Kesukaan kita adalah selalu kembali kepada Tuhan dan bertanya. Seperti halnya sikap seorang Daud. Ketika Daud kehilangan keluarganya karena dirampok, karena diculik oleh musuh-musuhnya ketika di kota Siklag. Daud berulang kali punya sebuah kebiasaan di dalam hidupnya. Ketika di dalam masa-masa tertentu, ketika dia terhimpit, dia terdesak, dia nggak tahu harus bagaimana. Dia tidak hanya menggunakan kekuatannya dan hikmatnya, strategi perangnya, tetapi dia selalu meng-cross-check, dia selalu membandingkan rancangannya dengan rancangan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada Tuhan dan dia bertanya, Tuhan, apakah aku harus mengejar musuh-musuh itu untuk mendapati kembali istri dan anakku dan harta bendaku? Sejujurnya sebagai manusia, kalau kita mungkin kehilangan sesuatu, kita pasti otomatis akan mencari. Bahkan gak perlu izin Tuhan. Tetapi mengapa Daud punya kebiasaan untuk bertanya kepada Tuhan? Karena dia tahu segala sesuatu di muka bumi itu atas seizin Tuhan. Bahkan keberhasilan ataupun ketidakberhasilan itu atas seizin Tuhan. Sebab itu Daud lebih memilih untuk memastikan hasil akhirnya itu dari jawaban Tuhan. Buat apa dia mengupayakan mengejar musuhnya kalau ujung-ujungnya adalah tidak berhasil? Ujung-ujungnya adalah dia kehilangan istri dan anak dan harta bendanya. Tetapi ketika dia bertanya kepada Tuhan dan dia memperoleh jawaban, pergi, susul.
dan dapati kembali istri dan anakmu. Maka disitulah dia tahu dan percaya, bukan karena kekuatannya dia akan memperoleh keberhasilan itu, tetapi karena ada jaminan dari Tuhan, ada jawaban dari Tuhan. Kalau kita membiasakan hal yang demikian, hidup kita akan lebih aman, hidup kita akan lebih teratur, hidup kita akan lebih terukur. Tidak ada tenaga yang terbuang sia-sia, tidak ada upaya yang kita keluarkan yang kemudian berujung kepada ketidakberhasilan. Jangan terpaku kepada kata-kata orang yang demikian. Mari kita belajar dari pengalaman. Bapak Ibu, ada yang lebih tinggi daripada pengalaman, yaitu rancangan Tuhan. Ada yang lebih tinggi daripada pengalaman manusia, yaitu hikmat daripada Tuhan. Mari kita kembali. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita punya tujuan yang kedua ini, yaitu kembali pada rancangan dan jalan-jalannya. Yang ketiga, dan ini adalah poin terakhir dari saya. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hal yang ketiga adalah, mari ketika kita kembali kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya. Ayat yang baru kita baca menunjukkan kuasa daripada firman Allah. Saya percaya tulisan ini bahkan tidak sepenuhnya mewakili kuasa daripada firman Tuhan, tetapi sebagian dituliskan. Dikatakan di dalam ayat ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Digambarkan seperti hujan yang turun dan tidak kembali lagi ke sana. Dikatakan akibatnya adalah melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ternyata firman Tuhan yang ditaburkan itu berkuasa untuk menumbuhkan sesuatu dalam kehidupan Anda. Bahkan dia memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Dia menyediakan kepada Anda kebutuhan yang Anda perlukan. Tuhan itu tidak berpaling dari Anda. Tuhan itu tidak lupa atas hidup Anda. Dia itu ingat. Tetapi cara Tuhan bekerja berbeda dengan dunia ini bekerja. Cara Tuhan menolong berbeda dengan orang lain menolong hidup Anda. Kuasanya, pertolongannya selalu bersumber daripada firman yang diperkatakannya. Firman itulah yang berkuasa untuk menciptakan. Firman itulah yang berkuasa untuk menumbuhkan sesuatu dalam kehidupan Anda. Apa yang mati bisa dihidupkan kembali. Apa yang tidak tumbuh bisa ditumbuhkannya di dalam Tuhan. Apa yang tidak tumbuh hari ini dalam masa-masa sekarang. Mungkin pekerjaan Anda lagi stagnan. Mungkin bisnis Anda hari ini lagi mengalami kemandekan, kemacetan. Mungkin yang Anda butuhkan hari ini adalah terobosan ketika Anda melihat kanan kiri. Kok seolah-olah gak ada pertumbuhan. Kabar baiknya, Tuhan menjanjikan firman-Nya. Dan Tuhan itu konsisten. Tuhan itu konsisten dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia akan menggunakan satu cara ini, yaitu dengan firman-Nya. Dia melakukan segala sesuatu. Bukankah dunia ini diciptakan melalui firman-Nya? Bukankah Anda pun ada karena firman-Nya? Dan dia hadir dekat dengan kita lewat firman yang dituliskan dalam Alkitab ini. Sehingga ketika kita membacanya dan merenungkannya, terjadilah sebuah komunikasi, terjadilah sebuah hubungan yang Anda sadar ataupun tidak. Sedang terjadi hubungan dengan Tuhan. Tuhan menghendaki untuk Anda percaya kepada firman-Nya dan biarkan kuasa daripada firman itu bekerja dalam hidup Anda. Di ayat ke-11 bahkan ditegaskan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Di dalam pernyataan ini ada sebuah jaminan bahwa firman sekali diucapkan, firman sekali diperdengarkan, tidak akan kembali kepada Allah itu dengan sia-sia. Apa yang dikerjakannya? Dikatakan, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Di sini saya melihat jaminan demi jaminan daripada Allah sendiri. Bahwa kata-katanya tidak akan sia-sia dan kata-katanya akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan
dan jaminan keberhasilan daripada firman yang diberitakan itu. Lalu posisinya, kalau kita mendengarkan ada jaminan di dalam firman Tuhan yang ditaburkan kepada Anda dengan saya, apa bentuk respon kita? Respon kita sebetulnya sederhana sekali. Tuhan tidak menghendaki kita untuk menghafalkan semua perkataan Alkitab. Karena saya percaya manusia itu terbatas pastinya untuk menghafal ini semua. Tetapi ada yang kita seringkali dengar, yaitu namanya rema. Seringkali digambarkan rema itu adalah sebuah kata-kata yang melonjak ke batin kita. Dan dia berbicara dengan teguh, dengan gigih untuk meyakinkan batin kita. Untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Kata-kata yang mungkin bukan satu kalimat panjang, tapi mungkin kalimat pendek, bahkan mungkin kata-kata tertentu. Ketika saya bertobat dahulu, saya ingat salah satu ayat yang pertama kali merema dan terngiang-ngiang dalam pikiran saya adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada masa itu saya belum sepenuhnya paham akan firman Tuhan. Tetapi entah bagaimana ayat itu melompat di dalam diri saya. Segala perkara dapat kutanggung. Pada masa itu saya di tengah kondisi lagi bergumul, lagi bermasalah. Bahkan hampir-hampir saya itu mau putus nyawa, saya mau bunuh diri. Tetapi entah kenapa dari sekian banyak ayat, dari sekian banyak firman, anehnya secara manusia saya merasakan bahwa ayat tertentu, yaitu yang satu ini, melompat ke batin saya. Tapi kata-kata yang sederhana ini justru menguatkan dan justru menimbulkan sebuah keyakinan yang kita sebut dengan iman, untuk percaya bahwa segala perkara, mau buruk atau bahkan hampir bunuh diri, itu pun apapun bentuknya dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saya. Hari itu saya jadi bangkit. Saya jadi punya harapan. Dan seperti firman Tuhan katakan, apa yang tadinya mati, yaitu harapan, keputusasaan, tulang-tulang menjadi kering, menjadi hidup kembali, menjadi tumbuh kembali. Harapan yang dulu sirna, tiba-tiba saya bisa melihat ke depan. Orang berkata masa depan suram, madesu. Tapi kemudian Tuhan seolah-olah angkat selubung itu. Tuhan angkat balok itu yang menghalangi pandangan saya. Dan kemudian saya bisa melihat harapan ke depan sana. Hari ini pun bisa terjadi buat hidup Anda. Kuncinya bukan mendengarkan suara manusia, tetapi menangkap kebenaran yang diberitakan. Dan itu berubah menjadi rema yang sederhana, yang menguatkan batin Anda. Sebab itu mari kita posisikan diri kita untuk menghargai lebih dahulu perkataan Allah. Dan perkataan Allah tidak selalu lewat firman yang kita baca. Bahkan detik di mana saya berkhotbah hari ini, Tuhan juga menjadikan saya perantara untuk menyampaikan firman kepada Anda. Mungkin selama 30 atau 40 menit ini, ada banyak kata-kata yang saya ucapkan. Tetapi saya tahu lewat keterbatasan kita, nggak semua kita bisa tangkap atau dengar ataupun ingat. Tapi ada 2-3 hal yang bisa kita terima, tangkap. Dan itulah menjadi rema yang membangkitkan iman. Dan percayalah, ketika Anda mempercayai firman, bukan sekedar mempercayai manusianya, tapi mempercayai firman yang disampaikan. Firman itu berkuasa untuk membangkitkan sesuatu dalam kehidupan Anda, menolong hidup Anda. Setidaknya hari ini, kalau masalah belum selesai, tapi batin Anda, Tuhan sudah selesaikan. Dari khawatir, Tuhan menghilangkan kekhawatiran. Dari rasa takut, Tuhan menghapus rasa takut itu. Dari rasa jenuh, jadi punya semangat yang baru. Dari putus asa, Anda hari ini jadi punya gairah yang baru di dalam Tuhan. Tidak heran orang-orang yang biasa hidup dengan rema Tuhan. Orang yang demikian itu biasanya dekat dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini tuh selalu punya alasan untuk kembali mempermuliakan nama Tuhan. Karena lewat rema-rema inilah dia mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Saya tutup pemberitaan firman Tuhan ini lewat sebuah contoh dalam kehidupan jemaat. Ada seorang ibu, ya, masih muda, dan waktu itu dia baru menikah, belum dikaruniai anak,
Tetapi di dalam masa pernikahannya di awal, dia harus mengalami banyak pergumulan. Salah satunya adalah masalah finansial. Bagi beberapa orang, mungkin kondisi finansialnya yang terbelit dengan hutang, baik itu dari suaminya ataupun juga tanggungan yang lain, itu bagi orang tertentu itu kelihatannya angkanya kecil sekali. Tapi bagi mereka ini berat karena sumber pendapatan mereka enggak dalam jumlah yang besar ataupun banyak sumber pemasukan. Tapi hari itu lewat sikap yang sederhana, ketika dia datang ke gereja dan dia mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba firman Tuhan yang diucapkan oleh pengkhotbah ditangkap di dalam batinnya. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau mengalami seperti apa yang diberitakan oleh pengkhotbah itu. Dan hari itu ketika dia pulang, imannya jadi berbeda, sikap hidupnya jadi berbeda, semangatnya jadi bangkit. Tidak lama kemudian 2-3 hari, kira-kira hari Selasa atau Rabu, tiba-tiba ada sebuah kabar bahwa dia mendapatkan satu berkat yang dia tuh nggak pernah sangka-sangka. Dan berkat itu dalam jumlah yang mampu menutupi hutang daripada suaminya, bahkan punya kelebihan. Sehingga mereka pun bisa gunakan untuk keperluan yang lain. Betapa hebatnya jika Tuhan menolong Anda dengan saya. Saya punya moto, kalau Tuhan menolong kita itu bukan menolong dengan kata cukup, tapi dengan kata lebih. Dan ternyata nggak berhenti di situ. Setelah perjalanan pernikahan mereka berikutnya, mereka juga sedang bergumul dengan keturunan. Dalam masa mereka mempersiapkan diri untuk mereka bisa memperoleh keturunan, ternyata mereka dapati bahwa keadaan pernikahan mereka, keadaan kondisi kesehatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh kehamilan atau memperoleh keturunan. Dokter menyatakan bahwa mereka tidak bisa hamil atau tidak punya keturunan. Hari itu saya percaya kalau kita semua dengar seperti ini, kita pasti akan patah semangat. Tetapi dia ingat, kalau Tuhan dulu pernah menolong dia, kenapa Tuhan yang sama tidak dapat menolongnya kedua kalinya? Hari itu dengan cara yang sama, ketika dia datang ke ibadah, dia datang ke gereja, dia mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Dan tiba-tiba timbul sebuah rema yang dia terima, yang dia tangkap. Dan dia meresponi hal yang sama. Tidak lama kemudian, di bulan yang sama, tiba-tiba ada gejala-gejala yang kemudian setelah dites, tes itu menunjukkan bahwa si ibu ini ternyata dinyatakan hamil. Puji Tuhan hari ini, ibu ini sudah melahirkan, dikaruniai seorang anak yang luar biasa, dan mereka hidup berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami oleh keluarga ini, 1-2 peristiwa, di mana banyak orang melihat itu sebagai mujizat. Mujizat ini bukan tentang kelayakan orang itu untuk menerima, tetapi Anda harus lihat, mujizat itu diberikan karena kemurahan hati Tuhan. Tuhan itu begitu murah hati, Tuhan itu begitu ingin sekali untuk memberi. Bagian kita hanyalah untuk mempercayai. Mempercayai dengan hal yang paling sederhana. Jika Anda datang ke rumah Tuhan, jika Anda datang kembali kepada Tuhan, ingatlah poin yang ketiga ini. Datanglah dengan sebuah kesiapan hati untuk mempercayai firman yang diberitakan. Bukan tentang panjang pendeknya, tetapi percaya bahwa di dalam firman itu terkandung kuasa dari Tuhan. Maka saya percaya hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Dan ibadah kita juga akan lebih berguna bagi kita semuanya. Saya percaya lewat pemberitaan firman Tuhan ini Anda pasti diberkati. Dan pemberitaan firman Tuhan sudah selesai. Mari kita sama-sama ambil waktu sejenak untuk kita bisa datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa di sorga, hari ini aku berdoa memeteraikan firman-Mu Tuhan ke dalam kehidupan kami semuanya. Supaya pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan benar-benar Tuhan tertanam dalam kehidupan jemaat-Mu. Bahkan bagi orang-orang yang baru Tuhan yang datang kepada Engkau dan mengenal kebenaran ini. Biar sungguh ini menjadi rema Tuhan yang tertancap kuat Tuhan, terpatri Tuhan dalam hati mereka. Tidak tergoyahkan apapun situasi hidup mereka. Dan hari ini Tuhan mereka ditolong, mereka hari ini mendapat jawaban, mereka mendapatkan terobosan. Aku berdoa hari ini memberkati juga buat Bapak Ibu Tuhan yang mengambil sebuah keputusan untuk kembali datang kepada Tuhan. Baik itu lewat ibadah secara onsite ataupun online.
Apapun keputusan mereka datang dengan keberanian, mereka datang dengan sukacita, mereka datang dengan hati yang bersyukur dan siap Tuhan untuk mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan terjadi buat kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu. Kami percaya ini semuanya berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan, Anda bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda dan juga men-scan QR code yang tersedia. Dan mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa untuk persembahan yang ada. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, cinta kasih-Mu atas kehidupan kami. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Tiba waktunya kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, biar ini semuanya dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita yang luar biasa dan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa yang memelihara hidup Anda, tidak berkekurangan, tapi berkelimpahan, supaya hidup Anda jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terimalah juga penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dia Immanuel, Allah yang menyertai. Dan terimalah juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, baik hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap Anda yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku.